Bisa saja tumor itu adalah suatu tumor yang jinak. Sedangkan kanker sendiri, dia merupakan suatu tumor yang ganas. Nah, yang akan kita bahas hari ini, tumor pada sistem reproduksi wanita, itu adalah suatu tumor yang jinak. Kembali ke miom, tadi dokter bilang itu nggak bisa hilang dengan sendirinya. Memang harus dihilangkan, tapi tidak selalu dengan diangkat. Betul, tidak harus diangkat. Tidak harus diangkat. Cara lainnya gimana dok? Kalau tidak harus selalu diangkat, saya bayangkannya kalau diangkat lewat operasi. Betul, kalau tidak betul. selalu diangkat, Nggak usah diapa-apain. Nah, balik lagi kalau ternyata dia masih menginginkan keturunan. Nah, itu kan nggak bisa kita angkat semua. Mau nggak mau kita harus melakukan sedikit strategi. Ini apa yang harus kita lakukan untuk miom dan untuk rahimnya. sahabat, senang kita dapat berjumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana Ukrida. Tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak membincang tentang tumor organ reproduksi perempuan. Dalam program Krida Bagimu Negeri, kita memang akan mempercakapkan berbagai macam hal yang mengemuka di tengah masyarakat dan tentu saja melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristiani. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang tumor organ reproduksi perempuan. Dan narasumber yang akan menjelaskan tentang topik menarik ini adalah Dr. Adrian Gunawan, SPOG. Salam jumpa, Dr. Adrian. Ya, salam jumpa, Pendeta Santi. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bergabung dalam program ini, Krida Bagimu Negeri. Ya, Dr. Adrian sehari-hari mengajar ya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana, SPOG dalam bahasa awam kita kenal spesialis kebidanan kandungan, ya dok. Dan memang narasumber yang tepat untuk berbicara tentang tumor organ reproduksi perempuan. Baik dok, ini kita kan berbincang tentang tumor organ reproduksi perempuan. Nah, ketika kita berbincang tentang topik ini, kita mulai dari mana ya dok ya? Kita sebenarnya berbincang tentang apa ya? Oke, jadi kalau kita mendengarkan kata tumor, sering sekali yang muncul dalam benak atau pikiran masyarakat awam, tumor itu sama dengan kanker. Ya, kanker sebenarnya memang merupakan bagian dari tumor, tapi harus kita ketahui bahwa tumor itu secara definisi adalah suatu massa atau benjolan yang tumbuh, tidak selalu kanker. Ya, bisa saja kanker itu, Bisa saja tumor itu adalah suatu tumor yang jinak. Sedangkan kanker sendiri, dia merupakan suatu tumor yang ganas. Nah, yang akan kita bahas hari ini, tumor pada sistem reproduksi wanita, itu adalah suatu tumor yang jinak. Suatu tumor yang jinak. Nah, kalau tadi dokter kan sudah bicara tentang ada benjolan, dan dalam hal ini pada organ reproduksi perempuan. Mungkin dalam bahasa awam seperti kista, begitu kah dok? Ya, salah satunya betul. Nah, seperti kista. Nah, sebetulnya kista itu apa sih dok? Karena beberapa entah itu warga jemaat ataupun yang saya kenal begitu ya, ketika mengalami saya kena kista itu bawahnya udah langsung depresi separuh ya. hidup itu separuh hidup itu udah aduh ini saya masih hidup apa enggak, padahal tadi dokter kan sudah katakan kalau secara umum ketika kita mendengar kata tumor itu udah bayangannya udah ganas, udah pasti kanker gitu, padahal tidak demikian, tidak selalu demikian. Nah, sebenarnya kisah itu apa sih dok, supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar, karena itu ketika mendengar kisah tuh kayak udah separuh hidup langsung udah mau hopeless, udah mau selesai. Oke. Jadi kalau kita mau membicarakan tentang kista,
Ya, kista sendiri sebenarnya adalah suatu massa kantung yang berisi cairan. Ya, cairan itu bisa bermacam-macam wujudnya, bentuknya, warnanya, jumlahnya, ya. Namun tidak semuanya itu kista itu adalah sesuatu yang ganas. Sebagian besar justru kista pada indung telur yang kita bicarakan adalah sistem reproduksi wanita. Kista itu sebagian besar justru adalah sesuatu yang jinak. Bahkan sebagian besar lagi yang jinak tersebut merupakan suatu kista yang fisiologis. Artinya memang itu sesuatu yang normal ada dan akan hilang sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kista, nggak harus semuanya itu ditakutkan. Oh, Gitu. menarik tadi. Justru malah untuk sebagian kasus itu fisiologis. Betul. Fisiologis berarti siapa nih? Sudah terbawa begitu. Fisiologis sesuatu yang artinya natural. itu sesuatu yang natural, memang sesuai dengan sistem dari badan wanita tersebut yang akan tumbuh dan akan hilang kembali tanpa harus diapa-apakan. Oke, tanpa harus diapa-apakan. Betul. Nah, tapi ini normal kan, Cok? Karena kira-kira kenapa sih bisa muncul kista dan lalu kemudian untuk sebagian kasus malah ini suatu yang natural yang ketika dilihat pada sistem reproduksinya ya memang sudah demikian gitu terberinya gitu, Dok. Jadi kalau kita membicarakan kista, ya, secara definisi dia ada ukuran. Kista itu minimal 2,5 cm saat kita lakukan pemeriksaan USG. Benjolannya. Betul, Oke. ya, kista di indung telur. Nah, USG yang biasa dikerjakan ini, ya, untuk pada wanita yang sudah menikah, memang USG lewat jalan lahir, USG transvaginal, ya. Walaupun kadang-kadang memang kita harus melakukan pemeriksaan dari perut saja, transabdominal. Tetapi memang ada patokan ukurannya minimal 2,5 cm. Nah, kadang-kadang wanita tersebut langsung drop, ya, langsung stres karena dikatakan punya kista, padahal yang dilihat itu ternyata ukurannya kurang dari 2,5 cm. Ya, yang tadi saya bicarakan bahwa apa tuh kista yang fisiologis, kista yang normal. Sebenarnya ada beberapa, ya, sebenarnya ada 3. Ya, 3 kista fisiologis itu kista folikuler, kista corpus luteum, dan kista TK lutein. Yang mana munculnya 3 kista tersebut itu memang karena pengaruh dari hormon di badan seorang wanita. Kista folikuler akan muncul pada saat wanita tersebut mestinya subur ovulasi, namun kista tersebut tidak pecah. Akhirnya muncullah, terlihat di USG, wah ini ada sesuatu nih, kista yang besar. Padahal kalau kita tunggu dia ada bisa kemungkinan hilang lagi. Kista corpus luteum itu adalah kista. Corpus luteum adalah suatu bagian dari indung telur. Dalam fasenya dia mempersiapkan untuk kehamilan. Yang mestinya dia akan diabsorpsi kembali apabila wanita tersebut tidak hamil. Dan satu lagi kista TK lutein adalah kista yang muncul, ya, yang membesar karena pengaruh dari hormon beta HCG, hormon kehamilan. Jadi pada saat nanti sudah tidak hamil lagi, semestinya dia akan turun dan mengecil kembali. Nah, itu 3 kista yang sebenarnya normal. Tidak perlu diapa-apakan, hanya perlu diobservasi. Observasi di sini dalam arti kita lakukan pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, USG biasanya. Gitu. Tetap dilakukan observasi ya. Tetap harus. Untuk memperhatikan ini benjolannya bagaimana begitu. Betul. Sudah nanti apakah berkembang terus dan sebagainya. Nah, tapi juga kan ada beberapa kasus yang bukan fisiologis. Betul. Kenapa bisa muncul kista untuk sebagian perempuan dan sebagiannya enggak gitu. Oke, jadi lain hal dengan yang fisiologis betul, tadi, Dok, betul. ya. Banyak teori sebenarnya kenapa ada suatu kista neoplastik. Neoplastik itu adalah pertumbuhan abnormal, ya, pada indung telur, ya, baik yang jinak maupun yang ganas. Secara teori yang sering terjadi adalah karena terjadinya perlukaan pada dinding indung telur. Terjadi apa tadi, Dok? Perlukaan, terjadi luka Oke. pada dinding indung telur sehingga terjadi perubahan atau mutasi sel, metaplasia. Perubahan sel dari sel yang satu ke sel yang lain. Nah, kebetulan dia berubah menjadi sel yang lain yang menjadi sel tumor. Itu salah satu teori yang paling sering. Nah, kenapa bisa terjadi perlukaan? Sebenarnya setiap bulan itu terjadi.
pada wanita yang sudah mulai menstruasi, setiap bulan indung telur seorang wanita itu secara bergantian akan terjadi ovulasi. Ovulasi itu subur, di mana sel telur yang subur akan membesar dan pecah dan keluar, siap untuk dibuahi. Pada saat pecah itulah yang namanya perlukaan. Pada saat pecah itu ya. Pada saat ovulasi. Oke. Itu terjadi perlukaan. Betul. Dan untuk sebagian bisa saja dari situ lalu kemudian muncul kista. Atau Iya. gimana? Betul. Iya, jadi pada saat pecah, normalnya dia akan muncul tadi yang saya bilang corpus luteum. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sel-sel lain yang masuk atau terjadi mutasi sel, metaplasia. Sehingga terjadi perubahan sel yang tadinya sel yang normal berubah jadi bentuk sel yang lain. Itu teori yang sering. Ada juga teori yang lain, ya tergantung dari jenis dari kista tersebut. Contoh ada namanya germ cell tumor. Germ cell tumor itu adalah suatu tumor pada indung telur yang sebenarnya tumbuh dari lapisan-lapisan sel di badan kita. Ya, pada germ cell tumor kalau kita lakukan operasi, kita lakukan pemeriksaan biopsi setelahnya, kita akan menemukan kok bisa ada sel kulit, ada sel lemak, ada gigi, ada otak pada si indung telur yang diangkat tersebut. Iya, ya, itu germ cell tumor. Gitu. Oke. Nah, jadi itu suatu mutasi sel sebenarnya. Berkawin. Iya. Itu bisa ada di indung telur itu karena mutasi sel. Oke, berarti yang memang terkena begitu ya, kista perempuan itu pasti beriringan dengan dia sudah menstruasi. Tidak juga. Oke. Jadi ada wanita yang, ya maaf saja, dia belum menstruasi. Ya. Tetapi kok diperiksa sudah muncul. Nah, itu biasanya ya termasuk salah satu jenis kista yang lain, misalkan sex cord stromal tumor. Jadi bagian dari sex cord, jadi pembentukan dari sebelum dia menstruasi pun sudah mulai muncul. Atau, nah justru ini yang harus kita takutkan pada wanita yang sudah selesai haid, Nah, menopause, dan dia mulai muncul. Nah, disinilah yang kita takutkan. Kenapa? Karena semestinya pada wanita yang sudah menopause, pertumbuhan indung telur itu sudah mulai berhenti, atau bahkan sudah berhenti sama sekali. Tidak semestinya dia muncul lagi. Nah, kalau dia muncul lagi, nah itu yang kita takutkan adalah sesuatu pertumbuhan yang abnormal, bahkan kemungkinannya ganas. Baru kemudian di situ memang mesti diperhatikan sekali begitu ya, karena mestinya kan sudah menopause, maka pertumbuhan induk telurnya misalnya sudah terhenti, tapi kok bisa muncul. Ya. Itu betul. Yang dikhawatirkan. Jadi ketika mendengar tentang siapa yang kena kisah atau siapapun begitu di antara kita, di antara para sahabat terkena kisah, jangan buru-buru gitu pertama-tama ya, jangan buru-buru langsung stres, depresi begitu ya. Tadi dokter sudah menyampaikan ini ada macam-macam nih, ada jenis-jenisnya. Ada yang memang ya naturalnya memang begitu karena memang hormon, ya paling akan tetap diobservasi, tapi yang enggak juga bayangkan langsung wah udah separuh hancur hidupku begitu ya. Iya, dan beberapa ada kasus lain tapi tidak selalu itu ganas begitu ya dok ya. Baik, kita akan membincang kembali nih tentang tumor organ reproduksi perempuan. Kita akan ulas kembali segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang tumor organ reproduksi perempuan. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan yang akan menjelaskan tentang topik tumor organ reproduksi perempuan adalah Dr. Adrian Gunawan, SPOG. Dokter, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama, dokter sudah menjelaskan ya apa itu kista, lalu kemudian kenapa bisa muncul kista, dan kista juga jangan buru-buru langsung dipikir sesuatu yang sangat membahayakan, bahwa ternyata ada sebagian kasus yang memang dialami perempuan kena kista karena memang faktor fisiologis ya, faktor yang sangat natural yang bisa saja terjadi, ya tinggal diobservasi aja. Tapi betul bahwa ada beberapa case tertentu yang dirasa memang agak mengkhawatirkan, khususnya bagi para perempuan misalkan yang sudah menopause lalu kemudian mengalami kista, ya secepatnya langsung ya dokter akan melakukan penanganan. Nah, sebelum kita bicara jauh begitu ya, makin lama makin ini makin klimaks. Nah, di segmen yang kedua saya mau dengan, saya dengar nih dok, ada yang mengatakan kista, tapi juga kadang ada yang mengatakan, kata dokter saya kena miom gitu. Nah, ini apa bedanya nih ketika disebut dia kena kista dengan kena miom? Apa beda duanya nih? Oke. Jadi yang tadi kita bicarakan kista pada segmen pertama, kista yang kita bicarakan itu adalah kista pada indung telur seorang wanita. Sedangkan miom sendiri sama, dia merupakan suatu tumor jinak. Ya, tetapi bedanya miom itu adalah suatu tumor jinak yang letaknya berasal dari dinding rahim seorang wanita, dinding otot rahim, miometrium, di mana dinding otot rahim tersebut bermutasi sehingga terjadi pembesaran dari sel-sel otot miometrium sehingga menjadi berbentuk seperti suatu mioma, ya, atau bahasa medisnya leiomyomata. Ya. Gitu. Bedanya kalau pada miom itu di dinding rahim, kalau kista itu di indung telur. Oh, kalau miom itu di dinding rahim, kalau kista itu di indung telurnya. Nah, berkenaan baik yang kena kista maupun yang mengalami miom itu ya, secara umum begitu, ada sebagian yang kalau udah dengar kata itu kan langsung, buru-buru deh, ini mesti diapain, ini mesti diatasi gitu ya. Nah, kita tahu juga ya, seiring dengan perkembangan teknologi gitu, ada banyak orang yang sebetulnya bukan dokter tapi bisa kepengen tiba-tiba berubah profesi jadi dokter. Lalu kemudian menawarkan berbagai macam obat ya. Ini berbahaya tapi nggak perlu langsung ke dokter. Minum ini, minum itu, minum ini. Daripada nanti kalau dokter udah pasti langsung operasi, udah pasti dah gitu ya, langsung operasi. Nah, baiknya gimana ya dok? Apakah bisa ditempuh dengan cara minum obat-obatan, ya katakanlah saya menyebut obat herbal lah, mau herbalnya apa juga saya belum tahu ya, orang langsung kalau udah ketemu jahe, kunyit apa disebutnya jadi herbal gitu ya, kayak gimana itu zat-zatnya nggak tahu lah, atau memang cara satu-satunya hanya lewat operasi dok? Jadi untuk penanganan sebenarnya tergantung dari jenis masalah yang mau kita tangani dulu ya. Tetapi kalau kita ngomongin masalah herbal, atau mungkin zaman sekarang di bagian kedokteran pun sudah ada herbal medicine, ya. Tetapi untuk masalah kista indung telur ataupun masalah miom, sejauh ini belum ada yang terbukti secara valid menyebutkan bahwa herbal tersebut akan menyembuhkan. Mungkin ada yang bilang, memberikan kesaksian, dok kemarin saya nyoba ini, sembuh loh. Oke, saya nggak bilang apa-apa, bagus bu. Ya itu boleh dijadiin suatu bahan pemikiran. Tetapi mungkin saja yang dia bilang, oh iya dok saya ada kista kemarin, kata dokter kistanya begini. Terus saya minum ini sembuh loh dok. Iya, karena itu adalah suatu kista yang fisiologis. Yang sebenarnya dia nggak minum apapun, itu memang akan hilang sendiri. Ya, berbeda dengan miom. Ya, miom itu dia tidak akan hilang dengan sendiri.
Oke, Ya. kalau miom tidak hilang. Miom itu tidak akan hilang. Miom itu adalah tumor jinak pada dinding otot rahim. Dia cara menghilangkannya memang diangkat. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah apakah semua miom itu harus dioperasi, harus diangkat? Tidak. Tunggu dulu pelan-pelan nih dok. Oke. Jadi kalau yang itu benjolannya di dinding otot rahim itu harus diangkat. Tidak semua Tidak semua. harus diangkat. Oke. Jadi ada Tapi tidak faktor-faktor. juga bisa langsung hilang dengan sendirinya. Biasanya memang tidak hilang. Oke. Kalau itu termasuk dalam miom, ya, karena dia udah adalah suatu pertumbuhan sel dari otot rahim, dia sudah tumbuh membesar, ya, dia tidak akan menghilang begitu saja. Tidak seperti kista ya. Tidak seperti kista yang fisiologis. Fisiologis, yang Kalau bisa. betul, kalau kista yang termasuk tumor jinak yang sudah termasuk dalam neoplasma, dia pun tidak akan hilang. Itu memang pun nanti harus dihilangkan, ya operasi biasanya. Begitu. Begitu. Nah, kembali ke miom tadi dokter bilang itu nggak bisa hilang dengan sendirinya, memang harus dihilangkan. Tapi tidak selalu dengan diangkat. Betul, tidak harus diangkat. Tidak harus diangkat. Cara lainnya gimana dok? Kalau tidak harus selalu diangkat, saya bayangkannya kalau diangkat lewat operasi. Betul, Kalau tidak betul. selalu diangkat, Nggak usah diapa-apain. Balik lagi, observasi. observasi. Ya, jadi ada kriteria miom itu harus diangkat. Ya, yang membedakan apakah miom tersebut harus diangkat itu tergantung dari ukurannya. Apakah ukurannya sangat besar, mengganggu, ya, karena dia besar, dia menekan organ sekitarnya, sehingga terjadi keluhan-keluhan lain. Jadi ada keluhan. Keluhan yang bisa muncul tekanan pada organ sekitar, seperti kandung kemih, seperti daerah usus, sehingga saat buang air besar sulit, ya, atau dia menekan ke daerah dalam rahim, sehingga menyebabkan menstruasinya banyak sekali. Ya, itu memang salah satu keluhan yang sering muncul dan menyebabkan harus diangkat. Tetapi kalau ukurannya kecil, tidak ada keluhan lain, dan sering sekali, ya mungkin bisa dibilang sekitar 70% dari miom itu ketemunya secara tidak sengaja. Tidak sengaja dalam arti seorang wanita melakukan pemeriksaan kehamilan. Seorang wanita melakukan pemeriksaan medical check-up rutin tahunan. Atau kebetulan dia sedang melakukan operasi, saat di meja operasi kebetulan kelihatan ada miom. Nah, jadi 70% memang kebetulan ketemu. Tidak ada keluhan apa-apa. Oh, karena nggak ada keluhan tadi itu dok. Betul, ya. Sebagian besar tidak ada keluhan, dan kalau memang tidak mengganggu, sebenarnya tidak perlu diangkat. Karena secara teori, miom itu dipengaruhi oleh hormon. Hormon estrogen, ya, yang ada di badan wanita. Dan suatu saat wanita tersebut kan akan menopause. Pada saat menopause, estrogen akan turun sampai garis minimal. Rendah sekali. Yang menyebabkan mestinya miom itu tidak akan tumbuh lagi. Jadi nggak perlu diapa-apain. Gitu. Oh, jadi untuk ada beberapa kasus yang memang nggak perlu diapa-apain Betul. karena memang pertumbuhannya nggak makin membesar. Betul. Hanya misal nih dok ya, misalnya tak sengaja di ruang operasi begitu ya, nggak ada keluhan gitu, terus ada miom, itu nggak harus diangkat kan dok? Bisa Tergantung ukuran. Tergantung ukuran, tergantung lokasi. Oke. Kalau ukurannya membesar tapi dia merasa kayak baik-baik aja, tetap diangkat. Itu informed choice. Artinya pasien bisa kita jelaskan, dia akan memilihnya seperti apa. Oke, berarti setelah operasi yang pertama baru kemudian diberitahu bahwa dalam proses operasi pertama kami menemukan ada ini. Biasanya miom yang besar itu akan terlihat saat kita melakukan pemeriksaan fisik, teraba, atau saat kita melakukan pemeriksaan penunjang dengan USG. Sedangkan miom yang kecil-kecil itu, yang mungkin ukurannya cuma 1 cm, setengah senti, 1,5, 2 cm, belum tentu terlihat. Kadang-kadang nggak kelihatan, ya, atau tampaknya seperti normal. Ternyata pas lagi saat kita melakukan operasi intraop, kita melihat dengan mata kepala sendiri, oh ternyata memang betul ada benjolan. Ya biasanya yang 1 cm, 2 cm ya nggak perlu diapa-apain. Gitu. Itu dibiarkan, Be. Tapi apakah perlu herbal begitu? Atau justru ini bisa mengkhawatirkan? Tadi kan dokter bilang, oh ya nggak apa-apa.
kalau memang pengalaman ibu pas itu sembuh karena memang dilihat ya memang itu kan yang fisiologis yang sebenarnya nggak perlu minum obat herbal juga dia bisa aja begitu ya, atau yang memang nggak mengganggu begitu. Lebih baik nggak usah atau gimana nih dok? Kalau saya lebih baik nggak usah. Oke. Biasa saya suka tanyain balik ke ibunya, Bu, ibu minum kecil, seneng dong? Seneng. Kalau ibu minum membesar gimana? Dimuntahin lagi kan nggak bisa. Oke. Kita kan nggak tahu efek obat tersebut atau minuman herbal, makanan herbal tersebut, apakah emang efeknya akan menguntungkan? Gimana kalau merugikan? Ya kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi kalau menurut saya sesuatu yang belum terbukti secara medis, secara penelitian udah ada research-nya yang bertahun-tahun, ya jangan coba-cobalah sama badan sendiri. Betul. Apalagi dengan PD-nya lalu kemudian Dipublikasikan ke orang-orang, wah saya sembuh gara-gara herbal. nanti kalau kenapa-napa nggak bisa bertanggung jawab juga dong ya kan? Betul. Karena nggak diuji itu Betul, tadi ya. tidak ada uji klinisnya. Ya, tidak ada uji klinisnya. Baik, jadi para sahabat jangan coba macam-macam begitu ya. Nah, dan selanjutnya dokter tadi di awal kan udah bilang nih, yang kena kista tidak selalu yang sudah menstruasi. Betul. Bisa saja ada yang sebelum menstruasi bisa mengalaminya begitu. Betul. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau dengan miom? Siapa saja yang bisa Terkena. Uh, Kalau miom itu karena tadi dipengaruhi oleh hormon estrogen, jadi sebagian besar miom itu terkena pada wanita yang sudah menstruasi, dan biasanya lebih sering terjadi pada wanita pada masa reproduksi, ya antara 25 sampai 44 tahun. Ya, walaupun masa reproduksi yang disarankan ya sebelum 35 tahun ya, tetapi selama masih ada hormon estrogen, ya, miom itu bisa muncul. Gitu. Jadi bisa muncul begitu Bisa. ya. Kalau dia belum menstruasi rasanya enggak ya, karena tadi ya Enggak. pengaruh hormon begitu. Baik, Dok, kita akan ulas nih masih tetap topik tentang tumor organ reproduksi perempuan untuk beberapa pertanyaan yang lain, apakah ini mempengaruhi misalkan untuk kesehatannya dan sebagainya. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang tumor organ reproduksi perempuan. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang tersedia, bisa menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan. Dengan senang hati Dr. Adrian Gunawan dapat merespon kembali pertanyaan ataupun tanggapan dari para sahabat. Kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini ya, Dr. Adrian, masih tentang tumor organ reproduksi perempuan. Ada kista dan juga ada miom di segmen pertama. Dr. Adrian sudah menyebutkan nih secara umum tentang kista, lalu kemudian yang kedua, bagaimana dengan miom, begitu ya. Dr. Adrian juga sudah menyebutkan begitu.
tidak semua juga mengganggu, tidak semua juga harus diangkat, tergantung kasusnya, dan tidak disarankan untuk minum obat herbal karena orang Ya, tahu itu yang jangan. itu penting efeknya bagaimana dalam tubuh perempuan tersebut. Ya kalau makin kecil, kalau ternyata justru lewat zat itu, kandungan itu yang belum diuji secara klinis itu bisa membuat ya makin berkembang dan makin susah, ya better lebih baik jangan begitu ya. Nah, berkaitan dengan baik kista maupun miom ya dok, apakah ini dapat mempengaruhi perempuan dalam hal kehamilan? Apakah ketika dia hamil, katakanlah dia nggak tahu, lalu kemudian ternyata dia tahu baru kemudian dia mengalami itu ya, baik kista maupun miom, itu mempengaruhi kehamilannya, atau yang belum bisa saja dia mengalami kesukaran dalam kehamilan? Oke, jadi ada 2 poin di sini, belum hamil atau sedang hamil, ya. Pada wanita yang belum hamil, biasanya mereka setelah mencoba 1 tahun tidak memakai pengaman, tidak memakai jenis kontrasepsi, sudah mencoba berhubungan intim secara rutin, tidak berhasil hamil. Oh, ini kasus infertilitas. Oh, kasus infertilitas, dan mereka melakukan pemeriksaan, biasa ke dokter kandungan. Saat dilakukan pemeriksaan, kebetulan ketemu, ini ada kista nih, ini ada miom nih. Apakah semua kista dan miom tersebut akan mengganggu atau menyebabkan kesulitan hamil? Jawabannya tidak. Karena belum tentu dari kista tersebut ataupun miom tersebut yang menyebabkan kedua orang tersebut, pasangan suami dan istri, jadi tidak bisa hamil. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, karena tidak semua kista itu menyebabkan kesulitan hamil. Begitu juga dengan miom. Kista tergantung dari jenisnya. Ya, ada kista-kista tertentu memang menyebabkan kesulitan untuk hamil. Miom tergantung dari lokasi dan besarnya. Ya, tidak semuanya menyebabkan kesulitan hamil. Sedangkan kalau kita ngomong pada wanita yang sedang hamil, saat lakukan pemeriksaan, kebetulan ketemu kista atau ketemu miom. Itu penanganannya gimana? Tergantung dari hasil pemeriksaan. Kista, yang tadi saya sebutkan bahwa ada kista yang fisiologis, selama hamil pun ada. Dan itu akan mengecil sendiri pada saat mulai masuk trimester kedua. Biasanya termasuk pada kista corpus luteum. Ya, dia akan mengecil sendiri dan hilang, tidak memberikan efek apapun. Bagaimana kalau di luar kista yang fisiologis tadi, kista neoplastik, kista yang termasuk tumor jinak? Penanganannya berdasarkan apa? Biasanya dari buku teori, textbook menyebutkan penanganan berdasarkan ukuran. Ya, pada saat kita menemukan kista dalam kehamilan, apabila ukurannya di atas 10 cm, disarankan angkat. Karena 10 cm itu besar. Ya, ada risiko pecah, ada risiko terpuntir. Sehingga disarankan angkat pada saat sedang hamil. Tentu saja ada waktu-waktu terbaiknya untuk melakukan operasi tersebut pada saat sedang hamil. Sedangkan kista yang ukurannya kurang dari 5 cm, biasanya nggak perlu diapa-apain selama kehamilan. Kita hanya perlu melakukan observasi saja. Bagaimana dengan kista yang ukurannya antara 5 dan 10? Disinilah yang agak tricky. Kita harus benar-benar mencoba mengetahui, ini perlu kita operasi atau enggak, berdasarkan jenis kistanya, bentuknya, ketebalan dinding kista. Ya, kalau dindingnya makin tipis tentu saja makin gampang pecah. Sebaiknya diangkat. Jenis kistanya, misalkan termasuk tadi yang saya sebutkan, kista dermoid, kista yang ada isinya rambut, gigi, dan segala macam, ya. Itu kista tersebut, itu gampang sekali terpuntir. Nah, itu ada kemungkinan memang harus diangkat. Sedangkan kalau kista yang jenisnya agak berat, ya seperti kista coklat, kista endometriosis, biasanya dia lengket di dalam, dia nggak gitu gampang bergerak, susah bergerak, nggak usah diapa-apain dulu, nanti kita tangani setelah kehamilan. Sedangkan miom, ya, selama proses hamil, ya, jadi dari awal sampai besar, justru nggak bisa diapa-apain. Untuk saat ini belum ada yang mengatakan miom itu harus diangkat selama sedang hamil. Kenapa? Karena letaknya miom itu di dinding rahim. Kalau kita melakukan operasi saat sedang hamil, kita menyayat rahim wanita tersebut, akan mengganggu kehamilannya. Penanganannya bagaimana? Nanti setelah selesai lahiran. Gitu. Tapi dalam proses kehamilannya itu bisa mengganggu nggak dok? Karena memang nggak. Sebagian besar tidak. Gitu. Sebagian besar tidak. Kembali tergantung dari lokasi dan besarnya.
Ya, sebagian besar tidak karena apa? Sering sekali ketemu miom itu ukurannya 3 cm, 5 cm, bahkan sampai 7 cm pun ada. Ya, sedangkan kalau miomnya terlalu besar, seringkali wanita tersebut sudah memeriksakan diri bahkan dari sebelum hamil. Kok ini perut saya gede ya dok ya? Padahal saya haidnya kok teratur, saya tes pack saya nggak hamil. Ya kemarin-kemarin tiba-tiba udah besar. Sekarang tiba-tiba saya tes pack saya hamil, tapi perut saya udah gede duluan. Ternyata diperiksa gedenya, besarnya itu karena besar dari miomnya saja. Sedangkan isi dari kandungannya, kehamilannya memang masih sesuai usia kehamilan, masih kecil misalkan. Gitu. Kalau memang terlalu besar, tergantung dari ukuran, terkadang dapat mengganggu kehamilan. Nah, disitulah pentingnya melakukan kontrol hamil secara rutin. Kontrol itu tadi ya dok ya. Nah, berkaitan dengan apakah mempengaruhi bagi mereka yang katakanlah ingin hamil begitu ya, khususnya yang kena miom gitu. Apakah dapat mempengaruhi kesuburan mereka, quote and quote gitu? Jadi miom itu dapat mempengaruhi kesuburan kalau ternyata miom tersebut letaknya di dalam rahim. Letaknya di dalam rahim artinya di dalam rongga rahim, ya di mana mestinya rongga rahim itu adalah tempat terjadinya implantasi penempelan kantong kehamilan. Kalau di sana ada miom, tentu saja mereka akan saling berkompetisi. Takutnya mengganggu proses implantasi, proses penempelan dari kantong hamil tersebut. Atau, ya mungkin ini kasusnya nggak begitu banyak, miom itu letaknya bukan hanya di dalam rongga rahim, bisa di dinding rahim, bisa di luar dinding rahim, bahkan di sekitar rahimnya. Kalau ternyata letak dari si miom tersebut menghambat saluran telur, atau kita bilang di bahasa medis adalah tuba falopi, terhambat, tentu saja dapat mengganggu. Gitu. Yang ada yang sampai menstruasinya banyak begitu ya dok ya, dalam jumlah banyak dan bisa berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Nah, untuk sebagian kasus yang memang berat gitu ya dok ya, yang diangkat itu miomnya atau bisa saja juga sama rahimnya dok? Tergantung kasusnya. Jadi untuk menentukan apa yang harus diangkat, kita lihat besarnya si miomnya tersebut, jumlah, apakah wanita tersebut masih menginginkan keturunan, masih pengen punya anak atau tidak, usianya berapa, gitu ya. Terkadang karena akan lebih mudah kita angkat semuanya gitu sama rahimnya. Kalau memang sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar, istilah kalau kita angkat udah nggak ada sisa sebenarnya tuh si rahim. Yaudah kita akan lebih gampang, lebih mudah untuk angkat semua. Nah balik lagi kalau ternyata dia masih menginginkan keturunan. Nah itu kan nggak bisa kita angkat semua. Mau nggak mau kita harus melakukan sedikit strategi. Ini apa yang harus kita lakukan untuk miom dan untuk rahimnya. Begitu juga dengan usia. Iya, saya masih pengen hamil dok, masih pengen punya anak. Anak saya baru 3, masih pengen satu lagi 4. Usia ibu berapa? 45. Ya nggak usah lah. Orang udah saatnya ibu nggak punya anak lagi gitu misalkan ya. Itu bisa kita obrolkan dengan pasien. Bisa diedukasi begitu bisa. Ya. Kira-kira mau nyari apa sih sebenarnya? Iya makanya. Udah pun 45 untuk yang sehatnya disarankan, yuk apalagi udah 3. Ya makanya. Justru malah risky begitu. Iya betul. Baik dok, ini pertanyaan terakhir ya di segmen ketiga ini. Apa ya upaya kita begitu berupaya untuk terhindar lah dari kista maupun miom, kista untuk jenis tertentu begitu yang bukan karena faktor fisiologis maupun miom gitu. Jadi untuk menghindari sih sebenarnya tergantung dari faktor risiko. Ya, kebetulan karena faktor risikonya itu tidak bisa kita selalu hindari, misalkan karena pengaruh hormonal, itu tidak bisa kita hindari, atau karena pengaruh dari ovulasi, pengaruh dari pertumbuhan sel, itu kan sesuatu yang alami terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya kita melakukan pemeriksaan rutin. Di mana kalau kita melakukan pemeriksaan rutin, yang bisa kita temukan adalah kita menemukan entah si kista tersebut, entah si miom tersebut saat masih dini. Nah, saat masih dini kita bisa tahu nih nantinya mau diapakan. Kita udah menyiapkan strategi jangka panjang. Oh, ternyata ini harus dioperasi. Kapan harus operasi? Oh, ini enggak, nih harus diobservasi. Begitu juga dengan si miomnya. Ya, jadi pemeriksaan rutin itulah yang paling penting untuk
pencegahan masalah sih sebenarnya. Kita nggak bisa mencegah munculnya kista, kita nggak bisa mencegah munculnya si miom secara langsung Betul, ya. betul, Tetapi yang kita bisa lakukan adalah pencegahan komplikasinya. Oh iya betul. Saya kadang mengenal gitu, tahu gitu, ada seorang kawan yang memang baru nyatakan menstruasi saja sudah ada miom ya. Itu kan mau bilang apa begitu ya? Bukan makanan baru, tapi memang ya kita mau melawan apa begitu untuk suatu yang memang sudah ada gitu ya dalam tubuh. Yang bisa dilakukan adalah mencegah agar tidak makin komplikasi. Betul. Maka harus dicek, harus kontrol, harus diobservasi dan sebagainya, dan mendengar betul saran dokter. Dan jangan pakai jalannya sendiri yang belum tentu benar, bisa menyesatkan, tambah rumit nanti, malah tambah komplikasi. Baik dok, kita sudah tiba di menit akhir ya, di episode kali ini. Mari silakan dokter dapat menyampaikan semacam ringkasan atau resume ya percakapan kita dari awal sampai menit yang terakhir ini. Silakan. Jadi sesuai dengan perbincangan kita hari ini, yang kita bicarakan adalah tumor reproduksi pada wanita, pada perempuan. Kalau kita mendengarkan tumor itu tidak selalu berindikasikan sesuatu yang ganas. Sering sekali juga itu adalah sesuatu yang jinak. Baik tumor yang kita temukan itu kista pada indung telur ataupun miom pada dinding rahim. Ya, yang paling penting di sini adalah kita melakukan tata laksana sejak dini. Karena itu adalah periksakanlah diri Anda sesegera mungkin ke dokter, tentu saja apabila ada keluhan. Atau periksakanlah diri Anda secara rutin untuk medical check-up, kurang lebih setidaknya 1 tahun sekali. Dan bila memang ditemukan sesuatu, tolonglah dengarkan kata dokter Anda. Jangan membuat asumsi-asumsi sendiri, mencoba pengobatan-pengobatan sendiri yang di luar hal-hal yang medis. Karena yang ingin kita cegah di sini adalah komplikasi dari masalah yang sudah ada. Ya, jangan sampai dibikin masalah-masalah yang baru. Itu saja. Nah, terima kasih Dr. Adrian untuk kesediaannya pada episode kali ini dalam program Krida Bagimu Negeri, sudah memberi informasi yang banyak dan menolong ya, dan juga mengedukasi para sahabat. Baik sahabat, saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 6. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bagi sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam sakit maupun juga kista maupun miom, dan dalam proses terus cek, kontrol, observasi, kadang-kadang mungkin bertanya, mengapa ya saya mengalami ini? Ya, ada memang hal-hal yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita tentang, bagian dari nature kehidupan yang memang kita alami. Namun satu yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kebaikan dan kasih setia akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan seraya dengan itu, ada banyak dokter yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong kita, untuk bisa menguatkan kita, sehingga tidak terjadi komplikasi yang makin besar, yang memang diakibatkan untuk hal-hal yang memang yang kita tidak bisa lawan, kita tidak bisa tentang, yang memang nature kita bisa alami dalam hidup kita. Kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang dalam program Krida Bagimu Negeri untuk topik-topik yang menarik. Terima kasih untuk kesediaan para sahabat menyaksikan program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.